Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menceritakan kisah Nabi Adam alaihissalam. Kita semua pasti pernah mendengar kisah mengenai Nabi Adam alaihissalam yang merupakan nenek moyang seluruh manusia di muka bumi ini. Di dalam Al-Quran juga telah banyak sekali penjelasan tentang penciptanya yang dimulai dari kehidupannya sejak di dalam surga hingga dikeluarkan dari surga. Manusia pertama diciptakan di dunia. Nenek moyang dari seluruh umat manusia. Diciptakan dari tanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian ditiupkan roh ke dalamnya. Semua makhluk di surga bersujud kepadanya atas perintah Allah. Hanya iblis yang menolak. Karena ia merasa dirinya yang diciptakan dari api lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan dari tanah. Sebagai akibatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir iblis dari surga dan melaknatnya sampai hari kiamat nanti. Sejak itu iblis bersumpah untuk senantiasa menyesatkan Adam dan keturunannya hingga hari kiamat. Sebagai balasan bagi Adam yang dianggapnya telah menyebabkan ia terusir dari surga dan diturunkan di bumi. Kisah penciptaan Adam, pembangkangan iblis, dan pengusiran iblis dari surga dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 30-38. Surat Al-A'raf ayat 11-18, dan Surat Shad ayat 73-83. Larangan buah huldi. Semula Adam tinggal seorang diri di surga. Namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa sebagai istrinya. Iblis tak henti-hentinya menggoda Adam dan Hawa untuk mengambil dan memakan buah huldi. Satu-satunya buah yang dilarang Allah untuk dimakan di dalam surga. Godaan iblis ini berhasil, karena pada akhirnya Adam dan Hawa memakan buah itu. Meskipun sudah menyatakan tobat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sudah menerima tobat mereka, namun mereka berdua harus keluar dari surga dan diturunkan ke muka bumi. Kisah pelanggaran terhadap larangan buah huldi dan diturunkannya Adam dan Hawa ke bumi terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 19-25 dan surat Taha ayat 123. Kisah anak-anak Adam di bumi. Pasangan Adam dan Hawa bekerja keras mengembangkan keturunan. Keturunan pertama mereka ialah pasangan kembar Kabil dan Iklima. Kemudian pasangan kedua Habil dan Labuda. Setelah keempat anaknya dewasa, Nabi Adam mendapat petunjuk agar menikahkan keempat anaknya secara bersilangan. Kabil dengan Labuda, Habil dengan Iklima. Namun Kabil menolak karena Iklima lebih cantik dari Labuda. Adam kemudian menyerahkan persoalan ini kepada Allah. Dan Allah memerintahkan kedua putra Adam untuk berkurban. Siapa yang kurbannya diterima, ialah yang berhak memilih jodohnya sendiri. Untuk kurban itu, Habil mengambil seekor kambing yang paling disayangi di antara hewan peliharaannya. Sedang Kabil mengambil sekarung gandum yang paling jelek dari yang dimilikinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kurban dari Habil. Dengan demikian Habil berhak menentukan pilihannya. Pembunuhan pertama di bumi. Kabil tidak puas dengan kejadian ini. Atas dihasutnya oleh iblis ia lalu membunuh Habil. Inilah pembunuhan pertama yang terjadi sepanjang sejarah hidup manusia. Setelah saudaranya tewas, Kabil merasa bingung mengenai apa yang harus ia lakukan terhadap jenazah Habil itu. Allah tidak ingin mayat hambanya yang soleh tersia-sia. Ia memberikan contoh kepada Kabil melalui perilaku burung yang menggali tanah untuk mengubur mayat lawannya yang kalah dalam pertarungan. Kabil pun meniru perilaku burung tersebut dan menguburkan jenazah saudaranya yang bernama Habil. Kisah putra-putri Nabi Adam ini terdapat dalam Qiyas Al-Maidah ayat 27-32. Menurut ajaran Islam, Adam merupakan manusia yang sempurna, berpakaian menutup aurat,
berjalan tegak dengan kedua kakinya dan berbahasa fasih. Beliau adalah nabi yang menerima wahyu dari Allah dan syarat khusus untuk manusia di waktu dulu. Sosok nabi ada digambarkan mempunyai adab yang baik, ilmu yang tinggi dan bukan termasuk makhluk purba. Ia merupakan penghuni surga dengan peradaban yang sangat maju. Diturunkan ke bumi dengan peradaban yang sangatlah maju dan jauh lebih cerdas. Oleh karenanya Allah menunjuknya sebagai khalifah di muka bumi yang belum ada sebelumnya sehingga sangat dimuliakan Allah. Setelah manusia pertama diciptakan, Allah memerintah semua makhluk untuk bersujud kepada Nabi Adam. Para malaikat dan jin patuh atas perintah itu. Namun tidak dengan iblis yang merasa derajatnya lebih tinggi dari Nabi Adam karena tercipta dari api bukan tanah. Allah melaknat penolakan iblis tersebut lalu mengusirnya dari surga. Iblis pun menjadi calon penghuni neraka selamanya sampai hari pembalasan nanti akibat kesombongan yang dimiliki. Menurut agama Islam, manusia tidak diciptakan di bumi. Akan tetapi yang diturunkan di bumi sebagai manusia dan ditunjuk sebagai khalifah atau penerus di muka bumi. Dengan kata lain, Adam bukanlah makhluk pertama di bumi. Akan tetapi Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diturunkan di bumi. Allah juga tidak mengatakan untuk mengganti manusia sebelumnya, melainkan sebagai pengganti makhluk yang telah membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Sebelum kehadiran manusia, telah banyak umat yang terdiri dari malaikat, jin tumbuhan dan sebagainya. Karena dalam Al-Quran ciptaan Allah disebut dengan kata umat yang sesuai dengan salah satu surah Al-An'am ayat 32 yang berbunyi. Dan tiadalah binatang-binatang yang berada di muka bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam kitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Al-An'am ayat 32. Pada surat Al-Baqarah ayat 30, banyak pertanyaan yang menyebutkan bahwa siapakah makhluk yang berbuat kerusakan yang dimaksudkan oleh malaikat. Menurut arkeologi, berdasarkan fosil yang ditemukan oleh para ilmuwan, memang ada makhluk lain sebelum manusia. Akan tetapi mereka memiliki karakteristik yang tidak berbudaya dan sangat primitif. Nabi Adam yang tinggal di surga merasa kesepian hingga akhirnya Allah menciptakan Hawa sebagai pasangan hidupnya. Allah mengizinkan Adam dan Hawa untuk menikmati apa saja yang ada di dalam surga kecuali mendekati pohon huldi tersebut. Keduanya menaati aturan tersebut selama bertahun-tahun, hingga pada suatu ketika terperangkap oleh rayuan iblis. Adam dan Hawa termakan godaan iblis, sehingga mereka memakan buah huldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 36, karena melanggar aturan, Allah kemudian menghukum keduanya keluar dari surga. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi di tempat yang terpisah. Turunlah kalian sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kalian ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Mereka lalu menerima petunjuk untuk melakukan pertaubatan kepada Allah. Hingga pada akhirnya, Adam dan Hawa yang telah terpisah selama 40 tahun bertemu kembali di Jabal Rahmah atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak saat itu, keduanya menjalani hidup bersama di bumi dan melahirkan 40 anak. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.